Halo Sobat Asik. Bagi masyarakat Sunda tak akan asing lagi dengan nama Sanjang. Karena hutan di ujung selatan Garut itu Sob, dilegendakan sebagai tempat tilem atau menghilangnya Maharaja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Secara mistis pun dikenal dengan Harimau Sanjang yang dianggap jelmaan Sang Prabu Siliwangi. Termasuk tempat menaikkan ilmu kedikdayaan dan kanuragan yang tersebar di berbagai tempat. Ada Sanjang 1 sampai Sanjang 9 sesuai tempat mencari ilmu. Perkembangan zaman telah mengubah nama Sanjang menjadi tak seangker dikira. Jika bertandang ke hutan Sanjang, akan berbanding terbalik dengan riwayat-riwayat dulu kala. Cerita harimau yang berlalu lalang dan pohon kaboa yang diyakini memiliki kesaktian telah diabadikan masyarakat Sob. Tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk like dan subscribe-nya ya. Oh iya, Mimin juga mau kasih tahu nih, bagi sobat yang cakep-cakep untuk tetap merawat wajah biar kinclong, yuk pakai MS Glow. Ingat beli yang ori ya, jangan tergiur harga murah. Linknya Mimin taruh di deskripsi bawah ya untuk produk MS Glow originalnya. Banyak promo loh. Oke, lanjut. Ke Sanjang, hampir tak pernah ada orang menemukan harimau atau pengalaman mistis. Mengunjungi Sanjang bisa sekedar berwisata meski masih dijaga kealamiannya. Meski demikian Sob, jika mengunjungi tempat yang dikeramatkan, rasa merinding datang dengan sendirinya. Sebab terdapat saung penunggu yang katanya tempat beristirahat menuju Cikajayaan. Di sana siapapun bisa bertapa, memanjatkan zikir-zikir di atas bebatuan, dengan air gemercik jatuh menimpa petapa. Hutan Sanjang memang masih alami, makanya masuk kawasan konservasi alam yang dilindungi oleh pemerintah. Namun, hutan yang bersentuhan dengan Samudra Indonesia ini sudah ramai oleh pemondokan nelayan, pemancing dan pengunjung yang sekedar jalan-jalan di Pantai Sanjang. Maka siapa saja yang pernah ke hutan Sanjang sekaligus Pantai Sanjang, belum pernah kenyang kalau hanya satu kali menikmati rimbunya hutan dengan keindahan pantainya karena sudah menjadi objek wisata dadakan. Nah Sobat Asik, wajar kalau Sanjang tak seangker yang dikira. Di pantai yang lebih banyak batu karang dengan pasir putih menghampar terdapat kampung nelayan yang bersebelahan dengan tumbuhnya pohon kaboa. Pohon yang diyakini tempat adanya Prabu Siliwangi masih berdiri kokoh. Memenuhi pinggir pantai yang secara mitos di mana ada pohon kaboa, di sanalah Prabu Siliwangi pernah ada. Pohon itu pun hanya tumbuh di Pantai Sanjang menggenapi berbagai petilasan atau bekas singgah Sang Prabu seperti batu Cikajayaan, karang gajah dan lokasi pohon kaboa. Tempat itu dianggap suci sehingga tak seorang pun berani merusaknya Sob. Siapa yang berani merusak, Harimau Sanjang siap menerkam meski harimau tersebut jarang sekali ditemukan, ujar Ketua Pengawas Sanjang. Asal-muasal pohon kaboa diyakini masyarakat Sanjang sebagai jelmaan Siliwangi dan pasukan-pasukan Siliwangi. Konon ketika Kian Santang pulang dari tanah Arab, ingin mencoba kesaktian ayahnya Siliwangi. Dikejarlah Siliwangi sampai ke hutan dan laut Sanjang tadi. Setelah dikejar dari Cirebon, Godo Garut, Gunung Gelap Pamengpek, Cilauteren, dan Santolo. Lalu Siliwangi menyelam ke dasar laut sampai muncul di Laut Sanjang diikuti anaknya tadi Kian Santang. Akan tetapi Kian Santang tidak menjumpai Siliwangi karena yang ada hanya prajurit-prajurit Siliwangi. Terus ia bertanya di mana Siliwangi dan para prajurit menggelengkan kepala. Ketika prajurit-prajurit menggelengkan kepala, Kian Santang melihat kayu tegak berupa tongkat menancap di pinggir pantai. Kian Santang berujar jangan-jangan itulah kayu tegak Siliwangi. Atas prasangka itulah, Kian Santang mengeluarkan perintah kepada siapa yang mengikuti dirinya akan terus menjadi manusia. Sementara yang ikut ayahnya Siliwangi akan menjadi pohon. Maka jadilah prajurit-prajurit yang ikut Siliwangi menjadi pohon tadi yang sekarang disebut pohon kaboa. Kini pohon yang dianggap jelmaan pasukan Siliwangi itu menjadi pohon yang dilindungi pemerintah. Selain memiliki nilai sejarah, keberadaan pohon kaboa juga berfungsi menangkal abrasi pantai dari serangan ombak. Maka tak ada yang berani mengambil apalagi merusak pohon kaboa karena jelmaan pasukan Siliwangi.
Mengenai keyakinan, masih ada satu pohon kaboa asli yang dianggap jelmaan Siliwangi. Abidin menyatakan makna hanya satu pohon yang asli adalah berupa keyakinan kepada Yang Maha Tunggal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia yakin Allah itu satu, hakikatnya sudah memiliki pohon kaboa yang satu ini. Begitupun dengan nama Sanjang, diyakini memiliki arti sa, artinya sarasa urang, rasa urang ka batur, rasa batur ka urang, satu rasa kita ke orang lain dan rasa orang lain ke kita. Serta kata Cang artinya menggantungkan diri ke Yang Maha Memiliki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sanjang berarti bagaimana manusia saling merasakan perasaan manusia dengan manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Maka itulah Sanjang. Bagaimana menurut pendapat Sobat Asik? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.